Halo dan selamat mengikuti tutorial SketchUp Essential. Tutorial ini ditujukan bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan SketchUp ataupun Anda yang ingin menjadikannya sebagai referensi. SketchUp adalah program 3D yang sangat sederhana namun powerful. Kalau kita membuka SketchUp untuk pertama kali, mungkin tampilannya tidak sama dengan apa yang ada di sini. Itu karena waktu pertama kali kita membuka SketchUp, maka kita akan ditanya preferences-nya. Kita bisa melihat di sini pada window preferences, di mana terutama pada template, saya memilih matrix cm 3D. Ini karena saya bekerja sering pada centimeter dan juga lebih suka dengan tampilan 3D untuk pertama kali. Kita dapat mengganti di sini dengan matrix cm 2D ataupun dengan meter 3D, 2D dan sebagainya. Pilihan ini adalah tergantung dari kebiasaan kita bekerja dengan SketchUp. Saya memilih di sini matrix cm 3D. Kemudian saya klik OK. Kemudian lebih lanjut juga di sini, saya melihat bahwa toolbars standar ini berada di atas. Ada beberapa tools yang saya butuhkan dan sering saya gunakan tetapi tidak terdapat pada tools-tools di atas ini. Untuk itu saya akan memilih di sini view, kemudian toolbar, di mana pada toolbar saya memilih large toolset. Dengan memilih large toolset, maka saya mendapatkan toolbar yang lebih lengkap. Kemudian view toolbar saya uncheck getting started untuk tidak menjadikan double toolbar di atas dengan di samping. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana menggunakan SketchUp secara sederhana. Saya klik dan drag di sini untuk memilih komponen orang ini. Kemudian saya akan menghapus, mendelete. Saya akan erase seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan tools di sini yang disebut dengan rectangle. Untuk shortcutnya, saya bisa menggunakan rectangle itu dengan huruf R pada keyboard. Klik satu kali dan drag. Ketika kita mendrag, maka kita akan menemukan titik-titik seperti ini, yang berarti bahwa perpendicular dan square. Artinya di sini saya bisa membuat sebuah kotak sama sisi. Ataupun juga ketika saya buat di sini ada golden section. Ini merupakan properti golden section. Saya beri contoh seperti ini, klik. Kemudian lebih lanjut saya akan menggunakan tools yang disebut dengan push pull atau shortcutnya adalah huruf P pada keyboard. Klik pada objek, kemudian drag ke atas seperti ini. Lalu saya akan menggunakan line tools di sini atau shortcutnya adalah L. Klik satu kali sampai kita arahkan snap dengan sumbu biru ataupun snap dengan sumbu merah atau snap dengan sumbu hijau ataupun tidak perlu snap. Untuk mendapatkan snap pada sumbu biru seperti ini, ketika kita sudah mendapatkannya, tekan shift untuk melock atau mengunci snapping tersebut sehingga saya hanya bisa menggerakkan pada posisi blue line seperti ini. Klik satu kali, kemudian saya arahkan di sini sesuai sumbu merah, shift, drag, klik, kemudian saya arahkan, shift, klik, kemudian saya drag ke bawah untuk mendapatkan sumbu biru, shift, klik seperti ini. SketchUp dapat snapping terhadap garis, titik poin ataupun juga sumbu. Untuk itu sangat memudahkan kita bekerja. Selanjutnya saya menggunakan shortcut huruf P untuk push pull. Saya tekan P, mendapatkan posisi seperti ini, kemudian dekatkan pada objek yang ingin kita push pull, ditandai dengan bintik-bintik. Artinya ketika kita mendapatkan plan atau fasad kita ini menjadi bintik-bintik, itu dapat kita push pull. Klik satu kali dan drag keluar seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan line dengan shortcutnya L. Saya klik satu kali, tarik ke atas pada sumbu biru, klik, kemudian ikut sumbu hijau, shift, klik, kemudian ke bawah, sumbu biru, klik. Kemudian untuk select tool, saya mendapatkan spacebar seperti ini. Tekan spacebar untuk mendapatkan select tool atau kita memilih select tool di sini. Kemudian saya akan membuat lengkungan di sini. Untuk membuat lengkungan, saya akan memilih di sini yang disebut dengan arc tool atau shortcutnya adalah A, huruf A pada keyboard. Klik seperti ini. Saya akan klik satu kali, kemudian saya klik pada titik satu lagi seperti ini. Lalu saya drag ke atas sesuai dengan sumbu biru, maka dia akan melengkung dengan posisi setara dengan sumbu biru.
klik untuk konfirmasi. Berikutnya saya akan menghapus garis ini, maka saya akan memilih eraser, tekan E pada keyboard atau menggunakan tools eraser ini. Klik satu kali seperti ini sehingga terhapus. Lalu berikutnya adalah saya akan menggunakan panning ini. Saya mengklik panning, kemudian klik dan drag untuk klik dan drag seperti ini untuk melihat pada posisi pen yang kita inginkan. Artinya saya bisa menggeser view kita. Ataupun untuk panning, saya gunakan spacebar terlebih dahulu untuk select tool seperti ini. Ataupun untuk panning, saya bisa menekan shift dan klik, tahan pada scroll mouse. Artinya pada scroll mouse kita atau tombol tengah pada mouse, klik dan drag. Ini sama artinya dengan kita menggunakan tool pan. Tetapi begitu kita lepas kembali, maka dia kembali kepada tools sebelumnya. Ataupun juga kita dapat membuat orbit. Orbit adalah mengatur posisi 3 dimensi kita view-nya. Di sini saya menggunakan orbit atau tekan O. Saya bisa mengatur posisi dari view yang kita inginkan seperti ini. Ataupun juga jika saya tekan spacebar, saya bisa mendapatkan orbit dengan menekan scroll mouse. Seperti ini kita mendapatkan tools dari orbit tersebut. Berikutnya saya akan menekan P untuk push pull, klik dan drag seperti ini untuk memasukkan objek ini. Kemudian lebih lanjut saya akan membuat dengan offset tool. Di sini perhatikan saya membuat offset tool. Pilih offset. Di sini belum ada shortcutnya. Nanti kita akan membuat shortcut. Saya klik satu kali pada bidang ini, kemudian drag sampai kita mendapatkan bentuk yang kita inginkan posisinya. Klik untuk konfirmasi. Kemudian saya gunakan push pull P, klik, tarik ke bawah seperti ini. Latihan selanjutnya adalah saya akan membuat bentuk atap di sini. Saya akan menggunakan line tools atau tekan L untuk mudahnya. Saya klik satu kali di sini. Kemudian saya akan drag sesuai dengan sumbu merah di sini. Tekan shift. Ketika kita menekan shift, maka dia lock pada posisi sumbu merah. Lebih lanjut saya akan mengakhiri di titik tengah dari bidang ini. Tetapi karena saya tidak mengetahui titik tengahnya, maka sambil tetap menekan shift, saya mendekatkan tools pencil saya ini pada garis tepi ini sampai snap kepada titik berwarna hijau atau biru muda seperti itu. Ada tulisan constraint online from point. Kita klik, maka itu adalah tepat berada pada titik tengahnya. Kemudian saya tarik ke atas sampai tepat pada sumbu biru. Saya tarik ke atas sampai di sini, klik. Kemudian saya akan menambahkan garis ini panjangnya ke sini, maka saya tekan spacebar untuk berada pada posisi select tool. Kemudian saya tekan L untuk line, klik. Perhatikan di sini tepat pada sumbu merah. Kita bisa menekan shift jika kita inginkan. Kemudian klik, lalu klik lagi di sini. Sehingga sekarang dari garis-garis tersebut kita dapat membuat sebuah bidang. Saya tekan spacebar. Kemudian saya akan menunjukkan yang disebut dengan follow me tool. Follow me tool adalah tools yang sangat unik dan sering kita gunakan pada SketchUp. Di sini saya akan memilih follow me seperti ini. Saya akan memilih bidang ini, klik. Kemudian perhatikan di sini kita bisa mengikuti follow me sesuai dengan sumbu atau sisi dari ini, klik, kemudian maka dia mengikuti kemiringan dari bidang tersebut dengan mengikuti follow kepada arah dari sisi tersebut. Saya coba Ctrl Z atau Ctrl Z untuk undo. Di sini saya ulang sekali lagi, klik untuk follow me tool. Di sini saya mengikuti follow me ini, kemudian ikut ke sisi ini. Kemudian saya geser ikut sampai di sisi sini, ikut lagi sampai geser sisi sini, kemudian ikut lagi sampai di titik awal. Seperti ini, saya klik, maka dia sekarang sudah mendapatkan bentuk seperti atap yang mengikuti dari sisi dari segi 4 tadi. Cara yang paling mudah, saya tunjukkan cara yang paling mudah adalah dengan saya Ctrl Z. Di sini saya undo terlebih dahulu. Untuk cara paling mudah adalah dengan memilih bidang yang akan kita follow. Artinya saya akan mengikuti bidang ini, akan kita ikuti dari telusuri bidang ini. Kita klik terlebih dahulu sehingga terpilih dengan ditandai tanda titik-titik seperti ini. Lalu baru kemudian kita klik tool follow me, kemudian klik pada bidang yang akan kita jadikan reference.
Saya klik sekali ini, maka langsung boom, dia mengikuti bentuk dari kotak tersebut. Di sini dengan jelas bahwa kita dapat menggunakan tools secara cepat. Lebih lanjut lagi, saya akan memberikan contoh, yaitu di mana saya akan membuat sebuah line tools di sini, ataupun saya buat rectangle tools saja. Saya menggambar di posisi yang lain, saya klik dan drag di sini. Perhatikan, saya memilih, kemudian saya akan buat dia posisinya mungkin seperti ini, square, spacebar. Kemudian saya akan gunakan di sini yang namanya dengan push pull. Klik sekali, saya tarik ke atas. Di sini saya menginginkan tinggi dari kotak ini adalah sejajar dengan tinggi dari bangunan dinding ini. Maka dengan mudah adalah yaitu dengan mendrag sampai pada posisi yang kita inginkan yang sejajar. Artinya saya bisa mengikuti sejajar ini, saya klik. Maka sekarang ketinggiannya adalah sama dengan ketinggian ini. Kemudian berikutnya saya akan menampilkan bagaimana kita memilih objek ini. Saya klik, maka sisi satu terpilih, klik sisi yang lain terpilih. Jika kita menginginkan posisinya adalah semua objek yang terpilih, kita klik 1, 2, kemudian 3, maka kita memilih objek secara keseluruhan. Klik 1 kali kita memilih bidang, klik 2 kali maka kita memilih bidang tersebut dengan garisnya, klik 3 kali maka kita memilih objek seluruhnya. Kemudian saya klik kanan di sini akan memilih yaitu membuat make group. Ketika saya membuat make group, maka saya mengelompokkan bidang tadi menjadi sebuah grup. Dia tidak lagi terlepas. Jika saya klik sekali, maka sekarang saya memilih langsung dari semua komponen yang ada yaitu grup tadi. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana memindahkan atau moving tool, yaitu dengan move tool di sini atau tekan M pada keyboard, klik. Di sini kita bisa memilih salah satu titik reference-nya. Apakah titik ini? Saya coba zoom. Saya memilih sudut ini, klik 1 kali, saya geser ke sini, tepat snap pada titik ini, klik 1 kali, maka objek kita bergeser. Kemudian berikutnya saya coba putar dengan menggunakan orbit tool. Saya geser seperti ini. Lebih lanjut adalah saya akan mengcopy objek ini ke sebelah kanan dengan posisi yang tepat dan bentuk yang sama. Untuk itu saya tetap menggunakan moving tool. Di sini saya gunakan moving tool, klik 1 kali moving tool dan saya memilih titik ini sebagai reference. Klik, kemudian tekan Ctrl 1 kali pada keyboard, tekan Ctrl pada keyboard, maka dia sudah menggandakan objek tersebut. Sekarang saya klik sampai di titik ini, spacebar. Dengan demikian sekarang saya sudah mempunyai bidang yang sama. Kemudian lebih lanjut adalah saya akan membuat satu kotak lagi di sini, rectangle, dari titik ini sampai titik ini, tarik ke atas, klik, push pull, klik, drag, seperti ini. Dapat dengan jelas kita membuat bangunan ini secara cepat, yaitu dengan menggunakan tools-tools sederhana. Lebih lanjutnya adalah saya akan menampilkan komponen. Di sini bagaimana kita menampilkan komponen, yaitu ada pada window, kemudian pilih komponen. Komponen dapat kita download dari website Google-nya sendiri. Di sana banyak sekali komponen, yaitu di Google Warehouse. Di sini kita dapat memilih pada posisi misalkan arsitektur, saya akan memilih salah satu objek komponen, yaitu mungkin saya akan memilih, sebentar, kita kelihatannya saya akan coba pilih, mungkin jendela ini. Saya akan pilih jendela, kemudian klik dan drag. Perhatikan ketika kita memilih jendela, maka ini pun dapat kita snap pada objek. Saya memilih snap pada garis on edge di sini. Klik 1 kali maka dia snap. Jika kita zoom, saya scroll di sini, maka dia posisinya adalah di atas ini. Masih pada tools moving. Di sini pada aktif, tools movingnya adalah aktif. Saya klik 1 kali dan saya drag ke atas untuk memindahkan dari posisi jendela tersebut. Klik 1 kali, spacebar, kita zoom out dengan scrolling. Saya sekarang sudah mempunyai jendela di sisi ini. Jika saya menginginkan jendela yang sama pada posisi yang
satunya lagi, maka saya bisa mengcopy atau menduplikat dari komponen tersebut. Caranya adalah sama seperti tadi, yaitu menggunakan moving tool. Klik moving tool, cari reference-nya, klik satu kali, tekan Ctrl, kemudian geser ke posisi yang kita inginkan, klik. Seperti itu, saya tekan spacebar sehingga saya sekarang sudah mempunyai jendela-jendela. Demikian pula untuk mungkin di sini saya akan gunakan pintu. Saya akan cari pintunya di sini. Saya gunakan di sini. Gunakan ini mungkin door, mungkin terlalu besar. Perhatikan di sini ketika saya menaruh objek kita ini sangat besar. Maka sekarang saya akan menggunakan yang namanya scale tool. Klik di sini scale tool atau tekan S. Di mana pada tekan S ini saya bisa membuat scaling sesuai yang saya inginkan. Saya bisa drag ke sana atau drag perbesar seperti itu. Saya coba di sini, klik, drag. Oke, spacebar seperti itu. Oke, mungkin kelihatannya di sini tidak proporsional. Saya coba untuk menggeser pintu ini. Kita zoom. Kemudian sekarang saya akan men-scaling, yaitu dengan scale. Kemudian saya bisa scalingnya. Perhatikan di sini saya mengambil titik tengah yang ini, drag ke atas untuk scaling ke atas. Seperti itu. Perhatikan juga untuk posisi di tengah sini, yang persis titik tengahnya, klik drag. Saya geser ke sini. Kemudian saya masih bisa geser lagi ke atas. Posisinya sama seperti tadi. Klik drag ke atas seperti itu. Spacebar, kita scroll out. Mungkin sekarang walaupun tidak terlalu tepat, tetapi masih bisa kita lihat proporsinya. Objek ini jika kita inginkan tinggiannya adalah sama dengan pintu ini, maka saya bisa menggunakan moving tool, move tool. Saya pilih titik ini, klik. Perhatikan dia pada sumbu biru, tekan shift untuk sumbu biru tersebut, kemudian alihkan mouse kita tepat berada pada ketinggian garis ini. Klik satu kali, maka dia sama. Demikian pula untuk objek ini, spacebar, kemudian klik titik ini, tekan M untuk moving, klik titik ini, arahkan pada sumbu biru, tekan shift, lalu saya atur ketinggiannya sama dengan ini, klik sekali, dan kita sudah mendapatkan ketinggian yang tepat sama. Berikutnya adalah saya akan memberikan yang disebut dengan material. Maka di sini saya tutup saja. Saya pilih di sini Windows Material. Untuk mendapatkan material, kita bisa mengklik tanda materialnya pada ember di sini. Untuk material, kita bisa memilih dan mendownload ataupun mempunyai gambar-gambar material tersendiri. Saya akan gunakan di sini contohnya berwarna merah. Saya klik untuk dinding ini. Seperti itu. Saya klik, kemudian saya akan coba putar, misalkan klik, putar, klik, seperti itu. Ataupun untuk dinding ini saya akan pilih warna yang berbeda. Memilih di sini saya akan coba cari. Oke, saya pilih di sini mungkin hijau muda. Saya akan klik satu kali di sini, kemudian saya akan shift, klik scroll mouse kita seperti itu, klik dan seterusnya. Saya bisa membuat gambar kita ini dengan berbagai warna yang kita inginkan. Kemudian untuk komponen, di sini saya grup atau komponen, maka kita memberikan warna satu kali pada objek grup, maka dia mempunyai warna yang sama untuk seluruh grupnya tersebut. Kemudian juga selain warna di sini, saya bisa memilih material yang lain, misalkan contohnya adalah untuk roof. Saya akan memilih roofingnya adalah ini, maka saya bisa memilih klik, kemudian klik, saya putar dengan menekan scroll pada mouse kita seperti ini, sehingga saya sekarang sudah mempunyai objek rumah kita dengan sangat cepat dan sangat sederhana. Berikutnya saya akan menggunakan tools yang
Maksud saya adalah komponen lain, yaitu saya akan memberikan komponen misalkan landscape. Di sini saya akan memilih komponen-komponen yang